Cuma banyak kendala yang saya bisa hadapi di pos ini. Karena bukan satu jalan yang saya harus jaga. Saya jaga di sini kan ada 8 kampung. Saya jaga di sini, keluar di bawah sana. Jadi langsung tampil di sana. Dapat tangkap di sana, kita yang dapat soroti. Pos Waris KP Banda hanya 2 petugas yang menjadi garda terdepan penjaga pintu gerbang RI. Kakanwil bersama rombongan usai menyambangi pos lintas batas Wembi, kemudian melanjutkan perjalanan menuju PLB berikutnya yang berada tidak jauh dari Wembi. Perjalanan ditempuh sekitar 1 jam. Lokasi pos lintas batas berada tepat di depan bekas kantor kepolisian Resor Kerom Sektor Waris, Jalan Kenandega, Kampung Banda. Pada pos ini hanya terdapat seorang petugas lintas batas keimigrasian, Markus Meo, seorang putra asli Papua. Markus tinggal bersama istri dan anak-anak pada bangunan PLB tersebut, sekaligus tempat ia berkantor dan membuat laporan ke Kandim kelas 1 Jayapura. Markus Meo mulai menapaki jalan panjang pekerjaannya sebagai petugas pos lintas batas Kanwil Kemenkumham Papua sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang. Dikatakan Markus, pelintas ketika itu rutin pelaporannya karena masih menggunakan suplemen dan manifest, sehingga keluar masuk pelintas masih bisa dilayani oleh Markus Meo. Pada tahun 2011 hingga 2013, Markus Meo diminta pemerintahan Kabupaten Kerom untuk membantu mereka di PLB yang dibangun Pemkab Kerom. Namun menurut pengakuannya, ketika pindah dan bekerja di PLB Kabupaten Kerom, ia tidak difasilitasi oleh Pemkab Kerom. Namun ia bertahan hingga tahun 2017. Mulai dari 2009, 10 yang saya kesini tanggal 1 Januari 2010. Itu pelintas itu memang rutin laporannya. Karena masih pakai suplemen sama manifest. Sehingga pelintas itu keluar masuk itu kita bisa melayani mereka. Mulai dari 2011 sampai 13 saya diminta untuk bantu mereka di PLBN, Pemda Kabupaten Kerom. Tapi tinggal di situ tidak difasilitasi. Sehingga saya tinggal 2013, 14, 15 sampai 17 di situ. Nah, itu kan saya sudah mulai urus masyarakat punya pas lintas. Nah, warga negara Indonesia ini. Nah, sementara saya upayakan untuk masyarakat PNJ itu, nah, mereka punya pemerintah kampung yang bisa tunjukkan ke kepala-kepala kampung yang ada di sana. Cuma banyak kendala yang saya bisa hadapi di pos ini. Karena bukan satu jalan yang saya harus jaga. Saya jaga di sini kan ada 8 kampung. Saya jaga di sini, keluar di bawah sana. Jadi langsung tampil di sana. Dapat tangkap di sana, kita yang dapat soroti. Nah, petugas tidak di tempat. Tanya dari mana waris, tapi tidak lewat jalan. Nah, itu yang kendala yang setiap tahun kita hadapi. Ya. Bahkan saya sudah pernah bicara sama dan pos Kalipai juga, Kapolsek, untuk membantu saya. Tapi itulah, sehingga saya bilang bahwa kalau mau bangun pos harus strategi, satu jalur. Kalau di sini tidak bisa, saya jaga di sini keluar di sana, saya jaga di sana keluar di sini. Nah, kalau strategi ampas ke sana, Kalibong yang sekolah perumahan ke sana, itu bisa, itu strategi karena tidak ada jalur lagi, itu satu jalur saja. Lewat situ dia? Iya. Untuk turun. Perempatannya ya. Sehingga saya pernah bicara di badan perbatasan, kalau bisa bangun pos terpadu di Kalibong.
jalan. supaya kita bisa awasi mereka di sana. Itu harusnya sih. Itu kendala yang setiap kali kita, sehingga masyarakat dari sana bilang, "Ah, itu om, itu anak, itu kakek, jadi mau lewat-lewat saja." Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Papua Murjito Sasto akan melakukan pengkajian lebih mendalam upaya pembangunan pos lintas batas yang strategis, sebagaimana masukan dari Markus, salah seorang petugas lintas batas Kanwil Kemenkumham Papua. Pekerjaan yang dijalani Markus Meo yaitu melayani suplemen dan manifest baik WNI yang hendak ke PNG maupun sebaliknya, namun dirinya tidak memiliki kewenangan yang mengeluarkan pas lintas batas. Hal ini langsung ditanggapi oleh Kadif Imigrasi dan memerintahkan Kakanim kelas 1 Jayapura untuk segera membuat kebijakan agar petugas pos lintas batas juga memiliki kewenangan mengeluarkan pas lintas batas oleh karena jarak yang sangat jauh dalam pengurusan pas lintas batas apabila masyarakat harus ke kota Jayapura. Sama bapak-bapak, kalau bisa pos terpadu harus dibangun. Kalau di sini pos terpadu itu tadi sampaikan bahwa pos terpadu itu di bawah. Memang sudah ada? Belum ada. Yang dibangun di atas, yang dibangun Nah, itu Yang Kerom itu? Ya, itu di atas. di atas ini ya, Ya. Kabupaten Bangun. Kabupaten Bangun. Tapi kurang tepat dia. Ya, kurang tepat. lokasinya. Tapi lokasinya juga tidak benar. Strategis. Jadi yang strategis tadi di Kalibong. Ya. Kalibong. Itu Apa nanti yang- jadi kajian. Administrasinya kita jalankan di sini, Pak. Apa yang dilayani sini? Pak Markus melayani sini apa? Saya Berarti bisa, Pak. layani itu dari tahun yang lalu itu suplemen, manifest, terus Ya. Kalau di sini mengeluarkan pas lintas batas, Pak Markus. saya tidak mengeluarkan koordinasi dengan penguatan. Pemda, Pak. Saya support. Jadi saya tinggal data. Jadi mungkin untuk ke apa depan yang mungkin mereka bisa. Hmm. Coba nanti Itu yang harus saya bawa turun ke atas. dengan apa? Dengan Mungkin harus ada kebijakan-kebijakan yang khusus. mungkin bisa dengan Pemda, Pak. Nah, kalau pas lintas batas, kalau begini kan nanti ini masyarakat protes ini. Kalau mau ngurus ke Jayapura, nanti harus kasih wewenang ke dia ini untuk mengeluarkan pas. Nah, nanti secara ekonomi nggak itu efisien. Karena kita hadir di sini kan sebenarnya pendekatan ke masyarakat. Tapi mungkin nanti Pak Kakanen lah yang itu. Jadi selama ini Orang dari sini keluar pernah nggak? Itu kalau memang keluar itu mungkin karena Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan.